Kita semua pasti pernah mengalami konflik atau masalah. Tidak hanya sekali atau 2 kali saja, tapi hampir sepanjang hidup kita selalu menemui konflik. Konflik yang terjadi bisa dengan keluarga, dengan teman, dalam organisasi, atau juga tidak jarang kita berkonflik dengan diri sendiri. Tapi sebelum melangkah lebih jauh lagi, mari membahas mengenai pengertian dan hakikat dari konflik itu sendiri. Apa itu konflik? Konflik merupakan suatu kondisi tidak menyenangkan yang terjadi dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dialami oleh diri sendiri ataupun dengan orang lain. Konflik bisa saja ditemui tanpa disengaja, baik disadari ataupun tidak. Konflik juga bisa muncul dan hadir secara tiba-tiba di tengah kesibukan seseorang atau kelompok. Kata konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Artinya, sedang terjadi ketidaksesuaian antara satu dengan yang lainnya. Konflik seringkali dipandang menjadi sesuatu yang buruk. Padahal, konflik yang dapat dikelola dengan baik akan memberikan manfaat. Lewat konflik, kita dapat meningkatkan kualitas diri atau organisasi. Ada banyak cara untuk mengelola konflik. Sebelum membahas itu, yuk kenali dulu jenis-jenis konflik. Berdasarkan karakteristik subjeknya, konflik dapat terjadi pada individu, antar individu, maupun antar kelompok. Konflik individu terjadi ketika terdapat perdebatan atau perselisihan secara mental di dalam diri suatu individu. Kemampuan untuk dapat mengatur perselisihan tersebut dinamakan konsep diri. Konsep diri dapat berupa konsep positif dan negatif. Konsep diri yang positif sangat menguntungkan, terutama bagi diri sendiri. Mengapa bisa begitu? Hal ini karena seseorang yang pandai dalam mengatur perselisihan pada dirinya dapat mencapai suatu terobosan atau solusi, sehingga mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dalam pekerjaan, orang yang memiliki konsep diri positif dapat menghindari, mengurangi, atau bahkan mengendalikan terjadinya konflik agar tidak berdampak kepada orang lain atau membuat konflik yang lebih besar. Sedangkan pada seseorang yang kurang bisa mengatur perselisihan pada dirinya atau memiliki konsep diri yang negatif, maka cenderung akan merugikan, terutama bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, konflik antar individu terjadi antara 2 orang atau lebih yang berbeda kepentingan, pendapat, prinsip, dan sebagainya. Konflik antar individu dapat mengakibatkan kurangnya kerjasama, komunikasi, atau dapat juga berujung pada retaknya hubungan. Jalan keluar paling baik yaitu dengan saling membuka pikiran, menerima, dan berkomunikasi untuk didapatkannya mufakat. Hampir sama dengan konflik antar individu, konflik antar kelompok dapat secara langsung mempengaruhi kerjasama dan hubungan antar kubu. Individu yang tergabung dalam satu kelompok umumnya memiliki satu ikatan atas suatu dasar seperti tim kerja, teman, rukun warga, dan lain sebagainya. Sehingga sebuah kelompok memiliki suatu visi yang mereka kerjakan bersama-sama. Tidak jarang, visi sebuah kelompok bertabrakan jalan dengan kelompok lainnya yang dapat menimbulkan konflik. Konflik antar kelompok yang diselesaikan dengan baik dapat bermanfaat, baik bagi masing-masing individu maupun masing-masing kelompok. Manfaat yang didapatkan yaitu meningkatkan produktivitas, motivasi, dan juga pandangan. Sebaliknya, konflik antar kelompok yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berujung pada kerugian yang dialami oleh salah satu atau kedua pihak. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu konflik beserta jenis-jenisnya? Lalu, bagaimana dengan cara penyelesaian konflik? Hal tersebut akan dijelaskan di lain waktu.
Tunggu kami di video berikutnya ya. Informasi terkait pendaftaran bisa dilihat melalui media sosial kami atau melalui deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel YouTube Koperasi Kopma UGM. Saran dan kritik dapat ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.